Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa Universitas Saintek Muhammadiyah. Untuk mata kuliah Sistem Forensik Digital, pada malam ini kita akan mencoba membahas terkait dengan Windows Registry Forensik. Berbicara mungkin mengenai forensik ya terhadap sistem operasi Windows, ini tidak akan terlepas dari registry. Mungkin rekan-rekan semua sudah paham apa itu registry di Windows ya. Registry di Windows ini juga digunakan untuk menyimpan informasi yang diperlukan untuk mengkonfigurasi sistem bagi user, software, hardware, dan sistem dari Windows. Ya. Dalam dunia forensik, registry merupakan tempat untuk menemukan berbagai bukti, baik berupa apa, kapan, di mana, dan bagaimana sesuatu terjadi dalam sistem operasi Windows. Hal ini dikarenakan registry Windows juga menyimpan informasi kegiatan yang dilakukan oleh user, device yang terhubung dengan sistem dan software yang digunakan. Nah, sebelum kita mencoba mempelajari terkait dengan Windows Registry Forensik, tentu rekan-rekan mahasiswa semuanya sudah paham betul terkait dengan key utama dalam registry Windows atau yang biasa kita sebut dengan root key ya. Di sini ada 5 key class root, key current user key local machine, key user, key current config ya. Nah, key class root ini sering juga disingkat HKCR. Dia merupakan tempat menyimpan untuk konfigurasi atau asosiasi atau pemetaan ekstensi sebuah file atau objek linking dan embedding dengan aplikasi yang dapat menanganinya. Sebagai contoh berkas yang berekstensi .txt akan yang ditangani oleh aplikasi editor teks seperti Notepad dan lain sebagainya. Nah, kalau key current user ini juga sering disingkat HKCU ya. HKCU ini merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi yang dimiliki oleh pengguna user yang sedang melakukan log on serta menyimpan informasi mengenai konfigurasi preferensi user seperti konfigurasi desktop warna dan konfigurasi lainnya. Nah, kalau yang key local machine sering juga disingkat dengan HKLM Ini merupakan tempat untuk konfigurasi sistem yang bersangkutan, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Nah, kalau key user ini juga sering disingkat HKU. HKU ini merupakan tempat penyimpanan untuk konfigurasi setiap pengguna atau user yang terdaftar dalam komputer. Nah, kalau key current config ini juga disingkat HKCC HKCC ini juga merupakan tempat untuk menyimpan, untuk mengkonfigurasi perangkat keras dan sistem operasi yang sedang digunakan, yang diperoleh pada saat proses booting yang dilakukan Informasi yang disimpan di sini bersifat volatil dan tidak disimpan secara permanen dan akan selalu dibuat setiap kali proses booting dilakukan. Nah,
dalam kegiatan forensik ya terdapat apa yang disebut dengan registry artifact ya, yang bisa digunakan untuk melakukan analisa atau mencari informasi seputar program yang dijalankan atau diinstal, web address yang dibuka, file yang baru diakses, USB device yang terkoneksi, dan beberapa hal lainnya. Nah, bagi teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa mungkin sudah pernah mendapatkan registry Windows dan bagaimana caranya membuka registry Windows ya. Kita cukup di sini cari command prompt, di sini ada. Terus di sini kita cukup ketik regedit di sini ya. Nah, kita enter di sini ya, oke, yes saja. Di sini kita akan menemukan ya registry editor yang tadi key utama ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ya. Ini adalah berikut tampilan awal ya dari registry Windows beserta 5 key-nya. Dan kembali ke pembahasan terkait dengan mengenai forensik ya. Dalam key registry ini terdapat value ya, terdapat value yang kita sebut sebagai last write ya, yang mirip ya dalam key registry ya, dengan yang mirip dengan waktu modifikasi sebuah file ya. Value ini juga disimpan di dalam struktur file time, dan ini juga menunjukkan modifikasi terakhir dari key registry-nya ya. Dan last write ini akan berubah saat key dalam registry dibuat, diakses, diubah atau dihapus ya. Jadi informasi dari last write ini dapat dijadikan salah satu alat ya untuk analisa forensik yang bisa digunakan untuk memperkirakan tanggal atau waktu suatu peristiwa terjadi ya. Nah, contoh seperti kayak kita mau melihat nama komputer misalnya kan. Di sini di nama komputer kalau kita mau cari di command prompt ya. Kemarin teman-teman sudah pernah mencari itu, dan melalui registry ini juga kita bisa mendapatkan informasi tersebut ya. Di mana letaknya, kita bisa lari ke lokal, terus di sini ada sistem ya, terus di sini ini ada apa namanya current current Nah, di sini ya ada computer name ya, aktif di sini computer name. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya ada nama computer name-nya, dilihat bisa dalam key tersebut terdapat sebuah value ya bernama computer name, sedangkan data menunjukkan nama komputer tersebut. Jadi ini merupakan salah satu ya untuk mendapatkan informasi terkait dengan si nama komputer tersebut. Nah, yang kedua itu mungkin kita bisa mendapatkan informasi tentang sistem operasi ya dari Windows Registry ini ya. Ini bisa kita lihat di
HKLM itu mesin ya. Di sini ada software ya. Ini kita bisa melihat Microsoft. Kalau nggak salah ada apa namanya? Sini ada Windows, terus taruhlah di current version. Nah, ini bisa kita lihat ya informasi ya. Nah, di sini ya, di Windows NT current version, di sini ada salah satu informasi yang cukup menarik adalah terkait dengan apa namanya install date. Di sini ya ada install date. Nah, di install date yang menunjukkan adanya waktu ya, menunjukkan waktu install sistem operasi Windows dilakukan. Jadi pas pertama kali dia menginstal itu kapan, ini bisa kelihatan ya. Ada contoh di depan ini ya. Terlihat nilai untuk install date adalah ini 5F9281DO ya. Nah, ini sebenarnya menyimpan informasi ya. Hanya saja informasi yang ditampilkan masih bentuk bilangan heksadesimal ya. Sehingga ini sebenarnya bisa dikonversi terlebih dahulu menggunakan tool atau aplikasi. Aplikasi ya mungkin yang sering digunakan itu aplikasi time decoder ya. Jadi salah satu aplikasi time decoder ini yang banyak digunakan oleh analisis forensik ya. Analisis forensik itu biasa menggunakan the time lord ya. Ini menggunakan aplikasi the time lord ini untuk mengubah kode heksa ya. Mengubah kode heksadesimal tersebut ya ke dalam bentuk waktu dalam mengaktifkan tab forensik time decode ya. Kemudian nanti akan dimasukkan kode tersebut pada bagian value, lalu bisa apa namanya, bisa ada pilihan hex big endian ya. Terakhir mungkin klik kalau nggak salah calculate ya, dari hasil di bawah akan diketahui ya bahwa waktu instalasi Windows tersebut adalah di situ akan terlihat ada tahun, ada bulan, ada tanggal, ada jam, ada menit, dan ada detik. Jadi kita bisa melihat informasi tersebut ya di dalam value date ini akan mendapatkan informasi yang lebih lanjut ketika kita menggunakan beberapa tool ya. Nah, sebenarnya ada juga cara yang mudah, cara lain untuk mengetahui kapan Windows diinstal ya, tanpa mungkin nggak perlu pakai tool tadi ya. Kita cukup menggunakan command form di sini apa sys ya, sys time info ini ya.
Kita mungkin di sini akan mendapatkan informasi ya terkait dengan install. Biasanya di sini ada original. Ini ada original ya. Ada original install date. Jadi di sini juga bisa kelihatan ya. Di sini ada tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detiknya. Ya, kita bisa melihat seluruh informasi tersebut di sini. Ini akan lebih akurat. Ini menggunakan tadi regedit tadi ya, dan bisa juga dibantu dengan command form. Jadi tidak perlu lagi pusing ya untuk mencari sebuah informasi di dalam komputer. Dan inilah fungsi salah satu tadi yang terkait dengan regedit ya, di mana command form ya, dan regedit ini juga bisa membantu atau bisa menjadi salah satu alat untuk analisis forensik yang digunakan ya. Jadi sangat membantu sekali. Hal-hal yang dasar seperti ini perlu kita ketahui. Itu ya terkait dengan regedit ya, key yang berada di key utama dalam registry Windows atau yang kita sebut root key ya. Ini ada 5 tadi, semuanya berfungsi dan semuanya bisa dijadikan informasi untuk mencari informasi yang dibutuhkan ya. Lanjut juga ke tahap, mungkin kita akan menjelaskan terkait dengan autoran ya. Autoran ini sebelum kita melihat lokasi registry ya yang menyimpan autoran, mungkin saya akan menjelaskan sedikit cara sederhana untuk mengetahui program apa saja yang dijalankan oleh Windows waktu diaktifkan untuk pertama kalinya melalui Task Manager. Sebenarnya ini simple dan mudah dan sering kita gunakan, tapi kita tidak kita tidak ngeh lah ya bahwasannya ini bisa menjadi salah satu tool ya di dalam forensik digital. Nah, ada dalam kotak dialog Task Manager ya, kita bisa klik ya, klik start di sini ya, klik start bersama-sama. Ini ya. Kita cari di sini operasi. Nah, ini ya kita pakai Task Manager ya. Bisa lihat di Windows dan bisa kelihatan di sini ya. Nah, ini dia Task Manager. Permasalahannya ya, terkadang tidak semua program atau aplikasi yang ditampilkan pada Task Manager ini, terutama sekali program-program yang berjalan di belakang layar ya, seperti misalnya berbagai jenis malware, termasuk juga virus ya. Oleh karena itu kita hendaknya juga memeriksa di dalam registry ya, lokasi autoran dalam registry dapat menunjukkan program yang dijalankan sewaktu Windows diaktifkan pertama kali. Jika sebuah komputer dicurigai ada masalah ya, maka key autoran perlu diperhatikan ya.
autoran ini perlu dapat dijadikan bukti bahwa sistem tersebut memiliki backdoor yang terpasang ya. Jadi dari backdoor terpasang ini juga bisa dijadikan bukti ya. Jadi kita bisa melihat di sini beberapa proses aplikasi yang aktif ya. Jadi mungkin bisa melihat beberapa aplikasi yang ada di startup ya. Ini bisa kelihatan. Dan autoran itu kalau kita dilihat di regedit ya, kita bisa melihat misalnya ya di HKLM ada software ya, misalnya ada Microsoft ya, ini current Microsoft nih. Windows ya, Windows mana Windows? Kita cari Windows. Oh ini Windowsnya tadi ya, masih kebuka. Di sini ada current. Terus kita cari run notch ya, kalau nggak salah run notch. Nah ini deh. Ini lokasi autoran yang berada pada lokasi tersebut. Jadi kita bisa di sini kita klik ya, itu ada nilai kosong, nilai value not set ya. Tetapi ada beberapa lokasi autoran ya, yang mungkin HKLM biasa jadi di explore run ya, terus ada di current version run, terus juga di HKCU software Microsoft Windows ya, terus juga banyak lagi ya. Ini berbagai value ya terdapat di dalamnya merupakan program yang diaktifkan ketika Windows pertama kali dijalankan. Nah, sedangkan bagian data yang menunjukkan lokasi dalam program tersebut disimpan ya. Di sini makanya ada should-key-run. Jadi ini bisa ya, bisa membantu kita di dalam mencari informasi ya di task manager ini. Nah, terus juga ada USB device ya. Ini di USB device itu nah, USB device ya, USB device ini setiap kali perangkat yang terhubung ke port USB, maka informasi dari perangkat tersebut akan disimpan dalam registry ya. Histori USB disk ini penting bagi analisis forensik untuk mendapatkan informasi media penyimpanan apa saja yang pernah dipasang dan diakses. Jadi kita bisa melihat dari registry ini ya, mengetahui sebuah device pernah digunakan pada port USB. Jadi kita akan bisa melihat USB apa saja yang pernah dicolokkan di dalam port USB tadi. Yang pada umumnya kan digunakan oleh flash disk ya. Nah, lokasi di key dari hal ini ya, itu kita juga ke mana regedit tadi ya, bisa ke regedit lagi. Ini di mesin ya, di mesin dia masih di mesin, dia ada di kontrol sistem ya, sistem. Terus di sini kita cari coba kontrol.
Ini ya, dia di apa namanya, set ya, coba di S. Gimana ya, di enum nih kalau nggak salah ya, di enum coba saya lihat enum ada, kalau ini USB Tor. Nah ini nih USB Tor ya, ini USB Tor bisa kita lihat di sini pernah ya digunakan oleh disk fan Toshiba ya, Transmemory ya. Di sini dapat informasi terkait dengan nah ini ya, ini adalah, ini coba diperhatikan dalam control set 00x, di mana karakter X itu ya diganti dengan angka 12 ya, 123 dan seterusnya sesuai dengan komputer ya. Jadi di dalam key ini ya, nah ini di sini di dalam key ini ya, informasi dalam key di atas terdapat informasi device dan kode unik nih di sini, kode unik produk yang terhubung melalui USB. Ya, di bawah nama device terdapat Suke ya, Suke device ID. Jadi ini juga sangat perlu sekali ya, kita bisa melihat device ID-nya di sini ya. Terus juga parameternya ini bisa menjadi ya, oke. Nah, ini. Ini coba perhatikan di sini ya, di value friendly name akan menunjukkan nama ya, akan menunjukkan nama device yang terkoneksi terakhir kali ya. Terus di sini ini namanya Toshiba Transmemory USB device, kita bisa mengetahui terakhir yang menggunakan flash disk yang tercolok ke port USB komputer yang komputer ini. Nama value-nya atau nama barangnya atau nama mereknya ya, bisa dikatakan seperti itu. Ini bisa terlihat di sini. Nah, fungsinya adalah untuk mengetahui atau mengidentifikasi yang terakhir kali siapa ya, yang mungkin dari sini kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan friendly name ini ya. Terus juga beberapa informasi yang bisa kita peroleh berupa mungkin nama vendor ya, versi USB yang dipasang, terus waktu sebuah device digunakan ya. Jadi waktu sebuah device yang digunakan pun di sini bisa kita dapatkan ya. Terus juga di sini kita juga bisa melihat informasi-informasi lainnya. Nah, selain pada key di atas yang ada di ini ya, ada juga di enum itu ada di USB sini ya, kita bisa melihat apa namanya, sekedar tambahan informasi ya. Jika tidak ada key USB Tor, berarti kita bisa berarti komputer tidak pernah terkoneksi ke USB ya. Kalau misalnya ini tidak ada, berarti dia memang tidak pernah terkoneksi dengan USB atau flash disk ini. Nah,
Kalau ke USB Tor ini ya, USB Tor ya, jika dalam komputer ya terdapat beberapa kontrol ya, kontrol set tadi ya, kontrol set ya, misalnya di sini ada di sini ya, ya. Nah, di sini ya cuma ada ini aja ya, di current set media change notifikasi. Jadi memang kita bisa melihat yang di Toshiba Food-nya aja, terus di sini bisa kita melihat friendly name-nya tadi ya. Terkait dengan ini kita bisa melihat data dari sini adalah value-nya Toshiba Touch Memory USB device. Nah, ini mungkin bisa menjadi barang bukti ya selanjutnya, atau informasi yang kita inginkan ya. Mungkin kita bisa menebak siapa orangnya yang terakhir kali memasang flash disk di laptop ini gitu kan. Itu bisa kita deteksi dari menu registry editor ini. Jadi memang banyak sekali ya fungsi dari regedit ya, dari fungsi registry ini ya, terkait dengan informasi-informasi yang bisa kita jadikan sebagai tool forensik ya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang kita inginkan. Tentu di Windows Registry Forensik ini juga banyak sekali informasi semacam user assistant ya. Mungkin di dalam user assistant tersebut ya terdapat beberapa subkey berupa bilangan eksak ya, eksak desimal ya, dan lain sebagainya. Terus juga bilangan-bilangan heksadesimal tersebut yang pernah kita temukan tadi bisa kita convert ya menjadi sebuah informasi yang lebih lengkap ya. Dari sini contoh kayak misalnya kalau kita buka coba ya, kita buka satu di sini. Nah, regedit. Coba kita ke user assistant ya. Di sini kalau nggak salah di HCU ya. Kita juga bisa mendapatkan beberapa informasi ya terkait dengan subkey ya, berupa bilangan heksadesimal tadi. Coba di sini software ya. Dari software di sini juga ada Microsoft ya, oke. Di sini ada current. Atau versi ya. Ini dia di Windows ada current. Ada sini explore, kalau nggak salah ada user. Jadi nanti teman-teman bisa coba ya, mencoba. Di sini ada user assistant. Di sini bisa kita coba satu ya. Ya, ini itu yang di atas. Oh, enggak.
Nah, ini ada ini ya, contoh seperti ini banyak ya. Kita nggak tahu ini apa sebenarnya, registry binary. Tapi ini merupakan sub ya dari sub key user assistant. Kalau kita coba analisis lebih lanjut di dalam apa namanya registry ini ya, bukanlah salah satu value yang ada ya, maka akan tampil ya di sini ada edit ya, edit binary ya. Dari edit binary ini ya, edit binary value ini terisikan seperti value ya, value date, value name. Di sini kan ada ini ya, value name, value date ya. Ini berisikan nama dari aplikasi sebenarnya, aplikasi executable Excel lah ya, bisa dikatakan yang baru saja dijalankan oleh si user. Ini bisa kelihatan. Kita ini tidak bisa melihat ya secara kasat mata. Untuk melakukan hal ini mungkin harus menggunakan beberapa metode yang mungkin disebut dengan metode root 13 ya, ROT ya. Jadi jadi metode ROT ini kita bisa bisa mendapatkan sebuah informasi, dan ada juga terdapat banyak yang website ya memberikan fasilitas untuk mendeskrip ya value name ini dengan metode root tadi ya. Mungkin dari beberapa website itu ada root13.com, bisa dilihat di situ ya. Sebagai contoh mungkin menggunakan sebuah program. Dari sini kalau mau melihat ya lebih jelas terkait dengan decrypt teksnya ya, ini kan bisa dikatakan jadi encrypt ya. Kita mau coba di decryptkan itu bisa saja menggunakan root 13 encrypt decrypt, jadi salin copy data yang ada pada bagian value name ini ya. Nanti menggunakan root 13 itu tinggal di copy paste ya. Terus setelah itu nanti akan terlihat hasilnya. Jadi dari hasil ini kita bisa kita lihat pada kotak ya, encrypt dan decrypt ya, teks berupa nama program yang dijalankan. Jadi nama programnya apa itu bisa kelihatan. Misalnya nama programnya di sini webcam ya, webcam max.exe misalnya, di situ bisa kelihatan. Tapi kan di sini kalau di sini di value name-nya kita belum bisa melihat nama softwarenya apa ya. Tapi kalau menggunakan tool ya, tool lagi untuk melihat apa sih ya program-program yang berada di sini, itu kita bisa melihat yang menggunakan tool root 13 tadi, dan tinggal copy paste, tinggal klik encrypt decrypt, bisa kita lihat nama aplikasinya apa. Jadi ya itulah fungsi dari registry ya, dari Windows Registry. Banyak lagi yang bisa kita akses menggunakan registry. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, bisa mempelajari registry Windows yang ada yang sebanyak ini ya. Mungkin kita juga tidak hafal satu persatu terkait dengan ini. Yang pasti regedit Windows ya, itu bisa menjadi tool forensik ya untuk mendapatkan informasi atau mendapatkan data yang kita inginkan di dalam proses forensik yang dilakukan pada saat sekarang atau sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi dengan cara tanpa menggunakan tool terlebih dahulu,
kita juga bisa menggunakan registry Windows yang ada di komputer yang ada di sistem operasi Windows ini. Mungkin pertemuan kita terkait dengan Windows Registry Forensik cukup di sini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya melalui WA 082113627385 atau langsung ke email dorabernadisman@gmail.com. Terima kasih atas pertemuan malam ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah. Salam